Assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Manusia berkepala kuda memegang tombak, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Dia tadi datang dari sini, teman-teman. Lari ke arah sini. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu muncul di hadapan saya? Kamu pengasas ini. Jangan pergi kamu. Allah Akbar. Jangan pergi kamu. Jangan pergi. Oh, jadi kamu hadir di hadapan saya hanya ingin memberitahu kalau tempat ini memang hutan larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat pencinta misteri sang musafir. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini sudah mulai turun hujan, teman-teman. Di tempat saya ini sudah mulai saya basah kuyup. Hujannya tadi lebat banget, tapi alhamdulillahirabbil alamin sudah mulai reda. Dan yang sudah bergabung saya minta tolong bantu subscribe-nya dulu, teman-teman. Subscribe-nya, like-nya, share-share-nya, teman-teman. Dan komenannya juga. Di malam hari ini saya mendapatkan laporan dari warga tentang hutan larangan, teman-teman, yang sangat mencekam. Jadi adanya laporan dari warga tentang hutan larangan yang tidak boleh diinjak manusia. Di sebuah daerah dikelilingi perbukitan dan kabut tipis setiap pagi, teman-teman. Ada sebuah hutan tua yang dikenal satu nama, yaitu hutan larangan, di mana yang saya ini lagi melakukan observasi, teman-teman. Jadi di sini hutan ini memang sunyi banget, tidak ada papan peringatan, tidak ada pagar. Tetapi semua orang yang ada di kampung tahu bahwa satu aturan yang diwariskan dari turun temurun, jangan masuk terlalu dalam, teman-teman. Jadi saya minta tolong pada panjenengan semua yang sudah hadir, tolong bantu sholawat, juga bantu mujahadah dari rumah. Dan jangan pernah mengambil apapun dari sana, itu dari sesepuh desa tersebut atau warga desa tersebut yang tadi berkata kepada saya, teman-teman. Jadi orang tua yang ada di kampung situ berkata hutan itu bukan tempat yang terlalu sunyi apa gimana, teman-teman, tapi ada makhluk yang ingin mengganggu manusia bila mana manusia tersebut itu datang ke hutan itu, teman-teman. Dan saya minta tolong doanya, teman-teman. Semoga eksplorasi atau observasi di malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan, teman-teman. Konon sebelum kampung ini berdiri, hutan yang ada di mana saya ini berpijak ini sudah ada, teman-teman. Dan tidak ada satupun yang tahu pertama kali yang menamai hutan itu sebagai hutan larangan. Namun setiap generasi selalu punya cerita yang sama, teman-teman. Jadi dari generasi ke generasi warga tersebut itu menamakan hutan ini hutan larangan, teman-teman.
Jadi siapapun yang datang ke sini kalau niatnya menentang, dia tidak akan pulang sama sekali teman-teman. Jadi awal mulanya saya mendapatkan cerita dari warga tersebut. Pada musim kemarau yang panjang, beberapa pemuda melalui membicarakan hutan itu, kalau ada tempat yang tua di dalam sana mungkin ada peninggalan berharga. Itu dari warga tersebut teman-teman yang tadi berbicara kepada saya. Kalau cuma cerita orang tua, masa kita harus takut? Dan dulu pernah ada 5 pemuda masuk ke hutan yang dimana saya sekarang lagi melakukan observasi teman-teman. Pemuda tersebut, 5 pemuda itu nekat masuk ke dalam berbekal senter, kamera, dan karena penasaran, pemuda tersebut mungkin nekat dan pemuda tersebut itu menganggap istilah hanyalah dongeng. Sebenarnya warga setempat itu sudah melarang pada pemuda tersebut itu. Kepada 5 pemuda tersebut. Tapi pemuda tersebut tetap ingin melanjutkan dan mencari tahu tentang di mana lokasi yang disebut hutan larangan tersebut. Ini katanya hanya dongeng belaka teman-teman. Sebelum berangkat mereka, para pemuda itu sudah diperingati. Kalau dia melihat sesuatu, abaikan saja. Dan mereka itu diperingati seperti itu malah dia tertawa seolah-olah itu kayak gini teman-teman. Kayak saya diperingati sama seorang warga setempat. Dia malah ibarat mentertawakan, menganggap itu hanyalah dongeng belaka. Dan akhirnya pemuda tersebut itu berkemah di hutan ini. Dan pada malam hari itu diganggu dengan suara-suara yang sangat menggelegar sekali teman-teman. Dan terdengar juga kata pemuda tersebut dan akhirnya pulang itu mendengar suara gamelan yang sangat mengerikan sekali teman-teman. Dan saya semakin penasaran, ingin melakukan observasi di tempat ini teman-teman. Dan saya minta tolong pada panjenengan semua, bantu doa, bantu sholawat. Dan saya akan mencoba membuka portal dimensi atau dimensi astral yang ada di sini teman-teman. Tapi memang saya semakin masuk ke dalam teman-teman ya, ini semakin mencekam sekali karena saya sendirian, hanya dibekali senter kamera, dan saya merasakan aura yang sangat besar sekali. Apalagi disertai dengan gerimis, teman-teman. Ini sangat syahdu sekali, sangat pokoknya deg-deg ser, teman-teman. Saya akan membuka portal gaibnya dulu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Begitu saya membuka portal gaibnya, saya langsung merasakan benar-benar ada energi yang sudah bersentuhan dengan saya teman-teman. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim.
Dengar? Suara gamelan, teman-teman. Dengar? Suara gamelan sangat jelas sekali, teman-teman. Dengar ya. Dengar, teman-teman. Suara gamelan sangat jelas sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suara gamelannya ini berbeda, teman-teman. Ini berbeda sekali suara gamelannya. Ini suara gamelannya benar-benar sangat mengerikan sekali, teman-teman. Seolah-olah suara gamelan tersebut itu menandakan benar-benar di alas ini itu alas larangan atau yang disebut alas tua juga, teman-teman. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Siapakah yang ada di sini? Keluarlah dalam wujud apapun, dalam bentuk apapun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Who are you? Siapa yang ada di sini? Apakah ada orang? Assalamualaikum. Kita mencari sumber energi yang ada di sini, teman-teman. Mencari sumber energi yang ada di sini karena energi yang ada di sini tuh sangat besar sekali, teman-teman. Serius. Dan saya coba akan berdiam dulu ini. Ini benar-benar hujan, terdengar suara gamelan. Ini benar-benar kalau orang yang tidak bernyali besar, ini sangat mengerikan sekali, teman-teman. Mungkin kalau orang biasa, teman-teman ya, pasti akan lari terberit-berit. Saya berani menjamin. Karena yaitu, begitu saya mendengarkan suara gamelan, ini benar-benar menjadi, siapa? Berbicaralah yang jelas. Kamu berbicara yang jelas. Kenapa saya tidak boleh ada di sini? Karena hutan ini hutan larangan. Jangan pergi kamu. Suaranya hilang lagi, teman-teman. Suaranya langsung hilang. Jangan pergi kamu. Kamu berbicara tidak jelas. Dan kamu tidak mau menunjukkan diri. Seperti apa wujud kamu. Lihat, teman-teman. Lihat. Benar-benar hutan yang ada di sini tuh sangat mengerikan sekali, teman-teman. Sangat syahdu sekali. Assalamualaikum. Ini kita semakin masuk ke dalam, teman-teman. Ini semakin mencekam sekali. Semakin mencekam sekali. Serius.
Pantesan dari 5 pemuda tersebut itu merasa ketakutan dengan suara-suara tadi teman-teman. Yang tadi dia berbicara kepada saya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Manusia berkepala kuda memegang tombak teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Dia tadi datang ke sini, datang dari sini teman-teman, lari ke arah sini dengan tatapan yang sangat kayak amarah banget teman-teman. Sangat mengerikan tatapan matanya teman-teman. Seolah-olah tatapan manusia berkepala kuda yang memegang tombak, seolah-olah melihat saya itu merasa muak sekali teman-teman, merasa tidak suka. Ini jangan-jangan dia memanggil teman-temannya teman-teman. Dengar kalian. Dengar ya. Ini sangat mengerikan sekali. Manusia berkepala kuda memegang tombak teman-teman. Ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar ya. Sok. Dengar tidak? Dengar tidak teman-teman? Kayak orang lagi nebang pohon. Tang, tang, tang. Seperti itu. Jadi kayak kayu dibantingin teman-teman. Cijelek. Wah, wewe, keluarlah. Tuh, denger kan? Denger kan? Denger? Tak, gitu, kayu. Tuh, denger? Denger kan, teman-teman? Denger tidak? Semacam kayak orang lagi menaruh kayu, berbenturan gitu. Kayu udah ditaruh, terus ditaruh lagi kayak berbenturan teman-teman. Tuh, jelas banget, serius, jelas banget teman-teman. Tuh kan, jelas. Tuh, kayaknya suaranya rame banget. Kayunya nggak habis-habis teman-teman. Tuh, dengar kan? Dengar? Suara kayu dijatuhin teman-teman. Tuh, semakin jelas. Kita cari yuk. Kita cari sumber suaranya teman-teman. Tuh, jelas kan? Dengar kan teman-teman ya, dengar ya.
Astagfirullahaladzim. Lihat teman-teman. Sosok bayangan putih depan langsung muncul. Lihat. Hei, kemana kamu? Kemana? Kamu datang tiba-tiba langsung pergi. Lihat kan tadi teman-teman. Lihat. Dengan pakaian lusuh. Dengan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba muncul di hadapan saya langsung pergi teman-teman. Ini semakin masuk ke dalam, semakin mencekam sekali teman-teman. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu muncul di hadapan saya? Kamu penguasa sini. Jangan pergi kamu. Allah Akbar. Jangan pergi kamu. Jangan pergi. Tadi datang daerah sini teman-teman. Daerah langsung hilang. Manusia berbadan kuda. Memegang panah teman-teman. Astagfirullahaladzim. Itu kayak jin ifrit yang bisa menyerupai apa saja teman-teman. Contoh tadi, manusia berkepala kuda memegang tombak. Itu jin ifrit yang bisa menyerupai apa saja. Bisa menyerupai hewan, terus setengah manusia. Sama seperti tadi teman-teman. Dia itu jin ifrit yang bisa menyerupai apa saja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan saya tarik. Coba. Sebenarnya dia itu siapa? Dan saya ingin menggali informasi tentang hutan ini teman-teman. Siapakah kamu? Coba berbicara dengan baik dan saya bisa mengerti. Oh, kamu bertanya kepada saya, kamu di sini sama siapa? Saya di sini sendiri. Siapakah sebenarnya dirimu? Oh, kamu penunggu hutan sini. Oh, jadi kamu ingin menjaga hutan ini dan melestarikan hutan ini dari gangguan-gangguan orang yang tidak bertanggung jawab. Karena dulu hutan ini sering dibuat itu berburu sama orang-orang.
Oh, jadi kamu hadir di hadapan saya hanya ingin memberitahu kalau tempat ini memang hutan larangan. Ya, saya saya juga akan tidak akan mengganggu kamu. Iya, kamu juga akan tidak mengganggu saya kan? Ya udah. Kenapa kamu pergi? Kamu melarang saya untuk datang ke tempat ini. Ya Allah ya Robi. Jadi entitas tadi yang ada di depan saya hanya ingin memperingati kepada saya soal dia penunggu di sini karena dia penjaga hutan ini ingin melestarikan hutan ini dari gangguan-gangguan tangan yang tidak manusiawi. Karena banyak kayu-kayu yang dijarah dan banyak orang yang berburu di sini, teman-teman. Makanya penunggu yang ada di sini itu tidak suka kalau orang yang datang ke sini itu menyombongkan dirinya, menganggap dirinya itu paling kuat, tidak takut segalanya. Makanya tadi dia itu menanyakan kepada saya, kamu datang sama siapa? Saya jawab itu, saya datang itu sendirian. Saya tidak akan mengganggu kamu. Dan dia pun menjawab, saya juga tidak akan mengganggu kamu. Jadi dimanapun kalian berpijak, tetaplah jangan sampai kalian semua menyombongkan diri. Lebih baik berendah diri. Walaupun kalian cuma seumpama di jalan dan di hutan itu, tetaplah etika tata krama itu dijaga. Astagfirullahaladzim. Lihat teman-teman, lihat. Ular. Lihat. Lihat. Ada ular warnanya hijau, teman-teman. Ini kalau di kampung saya itu namanya ular gadung, teman-teman. Lihat, 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 lihat. Lihat, lihat tuh. Lihat, sangat jelas sekali ularnya. Ini. Saya tidak akan melukai kamu. Wahai ular, saya datang ke sini hanya ingin memastikan tentang hutan larangan yang ada di sini. Tolonglah. Ya, saya akan pergi dari tempat ini. Justru kedatangan saya tidak akan mengganggu sedikit pun yang ada di sini. Kamu dari tadi melihat gerak-gerik saya. Wahai ular, saya tidak akan melukai kamu. Kalau saya disuruh keluar dari sini tidak masalah. Tapi izinkan saya meminta waktu sebentar untuk melakukan observasi di tempat ini. Kita diawasi sama ular yang hijau, teman-teman. Ular hijau kalau di sini namanya, kalau di kampung saya ular gadung, tapi ini bukan sembarang ular karena di sini tuh saya di alas tua, di mana namanya hutan larangan. Dan saya harus waspada. Ini banyak ular pasti yang mengintai. Saya takut itu dengan bisanya, teman-teman. Takut tiba-tiba nyerang saya. Jadi apa yang dikatakan sama warga tentang 5 pemuda yang menyombongkan dirinya dan akhirnya dia nekat datang ke hutan larangan ini dan akhirnya dia takut karena dia merasa dirinya paling sombong dan paling angkuh, dan akhirnya para pemuda tersebut itu pulang dan ketakutan, teman-teman.
Siapapun yang ada di sini, keluarlah. Keluar. Saya tidak akan mengganggu kamu. Saya hanya ingin memastikan tentang hutan ini. Kalau memang ternyata benar apa yang dikatakan tadi sama penunggu di sini, tidak masalah. Tapi tolong jangan serang saya. Yang berbicara, keluarlah. Kita bicara baik-baik. Kamu menyuruh saya pulang? Tidak masalah kalau kamu menyuruh saya pulang. Tidak masalah. Ya. Oke, saya akan pulang. Saya akan pulang. Dengar kalian? Suara gamelan lagi, Lur. Suara gamelan lagi, teman-teman. Saya sudah diperingati, suruh saya pulang, suruh keluar dari tempat ini, dan akhirnya terdengar suara gamelan, teman-teman. Ini pertanda penunggu yang ada di sini tidak suka saya berlama-lama di tempat ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lebih baik keluar. Kita juga saling menghormati karena dia tidak menyakiti saya pun tidak akan menyakiti dia, teman-teman. Buat yang sudah bergabung, tolong bantu like-nya dulu ya, subscribe-nya juga, teman-teman. Bantu subscribe-nya juga. Oke, kita harus keluar cepat-cepat. Kalau tidak, mungkin penunggu yang ada di sini tuh marah. Teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.